Halo, selamat datang di channel Kantong Ilmu. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang play to earn Bitcoin seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya. Nah, untuk bisa menghasilkan Bitcoin hanya dengan main game, kita perlu dua aplikasi ini. Pertama, ZBD itu adalah walletnya atau dompetnya begitu. Kemudian yang satu lagi adalah Sarutobi. Ini salah satu games yang support yang bisa dikonek dengan wallet ZBD, karena si Sarutobi ini buatan si ZBD juga gitu ya. Kita mungkin ke ZBD-nya dulu. Nah, ini seperti biasa teman-teman bisa install, kemudian di set ID-nya begitu. Nanti si ID-nya ini bisa jadi gamer tag kita, yaitu ID gamernya untuk kita konekkan ke dalam game-game yang memang support dengan ZBD wallet ini. Kemudian ada lightning address-nya. Nah, ini misalkan lightning address-nya berarti ini address untuk orang bisa ngirim Satoshi via Lightning Network gitu ya. Jangan lupa di set nama akunnya begitu. Kalau ini kan namanya Kantong, nama ID-nya gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa diklik explore game. Ini ada beberapa games yang support Bitcoin, support ZBD wallet ini. Artinya kita bisa konekkan ID gamer kita dengan games yang ada di sini begitu. Jadi ketika misalnya kita menyelesaikan misinya, kita akan dapat Bitcoin atau Satoshi gitu ya. Ini saya udah coba beberapa, tapi untuk di Indonesia sendiri sepertinya baru bisa yang Lightning Crush, kemudian ada Wheel of Crypto, ada Ballsking kalau nggak salah, Amazeball. Tapi dari semuanya yang bisa di Indonesia itu yang Sarutobi, dan juga memang sangat mudah untuk menghasilkan Bitcoin dengan games ini gitu ya. Kalau yang ZBD card itu nggak bisa di Indonesia. CS yang Go for Bitcoin juga nggak bisa, Bitcoin Miner juga belum bisa, Star Trek juga belum begitu. Jadi selain Lightning Crush, ini sama kayak Candy Crush lah ya, ini juga oke lah buat rilis stress gitu. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan Satoshi, saya sarankan mainnya di Sarutobi gitu ya. Ini bisa di-download di Google Store begitu, di App Store, nanti tinggal dimainkan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu gamesnya Sarutobi. Ini ada 3 games, ada Flyby, ada Swing Thing, dan Fight Night. Pertama kalinya pasti teman-teman harus connect dulu nih game ID gamer tag-nya di sini ya. Ini gamer ini tulis klik gamer tag-nya, kemudian ya tulis sesuai dengan ID di wallet kita, wallet ZBD-nya. Kalau tadi kan ininya Kantong gitu ya, jadi saya tulis Kantong, kemudian klik connect begitu. Sudah, itu aja sebenarnya. Nah, dari ketiga jenis games ini yang paling mudah untuk mendapatkan Satoshi adalah Fight Night gitu ya. Nanti saya coba akan main dan kita waktuin aja sekitar 10 menit lah ya. 10 menit dari 2.30, ini kan 2.29, 2.30 saya coba akan mulai. Nanti selesainya berarti di 2.40. Ini nanti nggak saya cepetin nih videonya, jadi ya kita sambil ngobrol aja. Nanti tinggal saya main, nanti 10 menit itu kita dapat berapa Satoshi, kita cek di kantong di
wallet ZBD-nya gitu ya. Ini belum. Oh ya, kalau yang baru mampir ke channel ini atau kebetulan ketemu, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share. Oke, ini udah menit ke 30, kita bisa mulai Fright Night. Ya, ini mainnya gampang banget, cuman jam, ini ada 2 tombolnya kanan kiri. Ini duck, nunduk gitu ya, berpose seperti bebek. Jam. Nah ini ada koin. Karena tujuan kita mau dapetin koinnya, satoshinya, udah mati juga nggak masalah gitu ya. Kita tunggu, kemudian kita bisa klik reward. Nah ini rewardnya ada 2 nih, ada yang small sama large. Kalau small itu hadiahnya 3 satoshi, kalau misalkan large itu hadiahnya 15 satoshi. Tapi selain reward dari si koin ini, setelah saya cek itu ternyata ada tambahan 1 satoshi. Jadi sebenarnya ketika kita dapat small tip itu sebenarnya 4 satoshi, dan si large tip itu berarti 16 satoshi. Tapi ini kan di bawahnya jackpot available, if you're lucky you'll win 50,000 sats when you withdraw. Nah saya sendiri pernah dapat nih yang 5.000 satoshi kemarin kalau nggak salah, terus saya share di twitternya Kantong Kripto, yaitu bagian dari Kantong Finance juga, tapi memang dia khusus untuk crypto currency saja begitu ya. Ini tinggal diklik small tipnya, kemudian tinggal dimasukin capsanya gitu ya, terus kemudian submit. Harusnya kalau tambah ngoceh gini nggak 10 menit, 11 menit lah ya. Tadi tambah ngoceh kira-kira ya 11 menit, berarti 241 kita selesai. Jadi intinya fokus kita adalah bukan mau jauh-jauhan jarak. Ini kan jaraknya ini kan 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter. Kita bukan mau jauh-jauhan itu, tapi fokus kita adalah menambah satu. Nah ini kita dapat yang orange gitu ya, yang emas, yang gold. Berarti kita dapat yang large tip. Sama caranya, tinggal dimasukin aja capsanya begitu. Masukin capsanya, submit. Oke, mulai lagi replay. Ini dia 241 ya, ini 233. Hop gitu. Pokoknya tinggal gini-gini aja. Memang sangat membosankan, tapi makanya nggak usah lama-lama ya, 10 menit aja gitu. Ntar kalau lagi sambil ngopi ya kan, atau sambil sebat ya kan, kalau misalkan temen-temen yang memang ngerokok daripada ngapa-ngapain ya kan, ya udah main game aja tapi menghasilkan satoshi gitu ya. Ini udah hari ke-29 berarti ini. Ini udah masuk ke hari yang baru ya. Berarti ini tepat 1 bulan nih saya main kayak ginian. Oke. Seperti yang di video sebelumnya saya jelaskan kan, saya lagi RCA Bitcoin atau rupiah cost averaging. Kalau misalkan candle, saya pokoknya beli tiap hari via roaringstars.com. Itu bisa dicek di video sebelum ini. Jadi saya bikin rules, kalau misalkan candle daily-nya hijau berarti saya beli Rp1.500. Kemudian kalau candle daily-nya merah berarti saya beli Rp10.000. Dan ini sudah masuk ke hari ke-9. Ini sebenarnya hari ke-29. Nah ini sebenarnya udah masuk ke hari ke-30, tapi saya selalu tunggu di closing daily, yaitu jam 7 pagi. Ini jam setengah 3 malam gitu ya, setengah 3 pagi. Jadi tinggal beberapa jam lagi gitu ya. Kalau misalkan nanti candle hariannya merah ya berarti saya beli 10.000. Kalau candle hariannya hijau berarti saya beli 1.500. Nah
waktu di minggu pertama saya update tiap hari tuh, misalkan hari ini saya beli berapa, terus hari kedua beli berapa, dan setelah hari ke-7 saya bilang saya update-nya setiap minggu. Jadi setelah hari ke-7 berarti hari ke-14 saya baru update lagi, dan hari ke-21 saya baru update lagi. Nah harusnya kan habis 21 itu tambah 7 28. Tapi enggak, saya setelah minggu ketiga saya akan update-nya setiap bulan, which is di hari ke-30. Jadi nanti habis besok nih saya update, nanti akan saya update di channelnya, di Instagram dan juga Twitternya Kantong Kripto. Jangan lupa di follow juga. Jadi setelah besok atau setelah hari ini, update-nya akan saya update lagi di hari ke-60 atau di bulan kedua gitu ya. Saya nggak berniat untuk kaya dalam waktu dekat gara-gara beli Bitcoin tiap hari, tapi ini lebih kepada karena tertarik dengan si Roaring Stars itu yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan saya melakukan itu untuk melatih konsistensi saya. Ya syukur-syukur dengan konsisten aset saya jadi tambah banyak berupa Satoshi gitu ya, dan saya bisa melakukan ini dalam jangka waktu yang lama, dan mudah-mudahan juga si Roaring Star-nya bertahan lama ya gitu ya, karena mungkin yang sangat dikhawatirkan sama si penciptanya yaitu mengenai izin gitu ya. Dia masih bingung izinnya ada apa enggak, maksudnya diperbolehkan atau enggak, tapi as long as dia tidak bermasalah dengan hukum, dia akan tetap menjalankan si Bitcoin ATM itu, karena memang tujuannya adalah untuk edukasi masyarakat yang pengen beli Bitcoin tapi nggak usah pakai duit yang banyak-banyak, karena resikonya juga ini harusnya diambil dulu rewardnya, karena kalau nggak diambil ya nggak ada lagi gitu ya di depan. Jadi karena uangnya kecil, resikonya kecil, karena volatilitas si Bitcoin ini tinggi, maka risikonya kan besar. Nah, dia menciptakan si Bitcoin ATM itu untuk stimulus orang yang kalau mau belajar ke Bitcoin, beli Bitcoin ya udah belinya sedikit aja, kemudian ditaruhnya tuh di wallet pribadi, bukan wallet exchange. Nah, si ZBD ini termasuknya ke wallet pribadi karena bukan wallet exchange. Karena apa? Wallet exchange itu berarti uang kita ditaruh di exchange, sedangkan semangat dari cryptocurrency sendiri itu kan decentralized gitu ya, trust no one pokoknya. Jadi kalau misalkan di exchange itu ya berarti walletnya punya exchange, bukan punya kita. Kita cuma punya akses untuk untuk akses saja begitu ya, tapi intinya kuasanya tuh ada di si exchange-nya. Karena kalau dalam kondisi pasar tertentu, exchange itu punya kebijakan, karena jadi nge-lag sih. Karena exchange itu ya kan sebutannya seperti Binance dan kawan-kawannya lah ya, itu kan centralized exchange, jadi terpusat, ada otoritasnya di situ. Karena teman-teman mungkin pernah dengar juga kali ya, ketika misalkan market sedang tidak baik, nanti exchange bikin announcement tuh bahwa withdrawal di suspend gitu. Jadi kita nggak bisa tarik aset kita dari exchange gitu. Dan banyak juga kejadian-kejadian yang lebih buruk lagi, uangnya dibawa kabur dan sebagainya gitu. Jadi tujuan si ATM mainan itu adalah untuk sarana edukasi si orang yang mau terjun ke dunia Bitcoin atau kripto gitu ya, dengan menggunakan self custody wallet gitu atau wallet pribadi gitu ya. Kita walletnya punya kita tinggal, yang penting kita punya private key-nya supaya bisa diakses hanya oleh kita. Oke, 239, 240 berarti tinggal 1 menit lagi. Ternyata saya terlalu banyak ngoceh dibanding mainnya. Nggak apa-apa, tapi ini kan untuk
edukasi juga gitu ya, namanya juga kantong ilmu, fokusnya untuk edukasi investasi, literasi finansial, dan juga manajemen uang. Kalau ini masuknya kemana ya? Investasi mungkin karena karena kalian investasi waktu, buang-buang waktu nih, enggak buang waktu, sorry, investasi waktu untuk main kayak gini ya, gitu ya. Investasi ilmu juga nanti kan dari kayak gini teman-teman bisa belajar apa sih Lightning Network itu, jaringan Lightning Network itu apa bedanya dengan jaringan Bitcoin utama, apa kelebihannya, apa kekurangannya dan sebagainya itu bisa jadi stimulus juga lah buat teman-teman yang pengen belajar tentang Bitcoin gitu ya. Aduh, panggil tuh lu. Oke, sekali lagi kayaknya nih. Oh, tuh kan udah 241. Oke, ini satu kali game lagi. Kemudian nanti kita lihat berapa satoshi yang kita sudah hasilkan dari main game selama kurang lebih 10 menit ini. Hop. Karena ini terakhir, nggak apa-apa ya. Saya coba untuk agak jauh. Hop. Saya kira-kira bisa sampai berapa, karena semakin jauh dia semakin cepat. Ya, 59. Ya, mati. Oke, ini terakhir. Set ya. Small tip berarti tadi, large tipnya berarti cuma 2 kalau nggak salah ya. Hop. Oke. Set 79 satoshi atau 0,02 dolar. Gitu ya, itu 10 menit tapi kebanyakan ngocehnya, karena saya pernah share kayaknya di grup di apa namanya di Instagram ataupun di Twitternya Kantong Kripto. 10 menit biasanya saya bisa dapat 100 sampai 125 satoshi gitu ya, kalau serius fokus, maksudnya hanya 10 menit aja gitu. Mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman mau download, silakan download. Jangan lupa kalau misalkan update di media sosialnya, tag Kantong Ilmu atau Kantong Kripto di Instagram. Kemudian jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow juga akun-akun saya yang lain. Ada Kantong Kripto, ada Kantong Saham, ada Kantong Finance pastinya sebagai induknya, baik itu di Twitter, di TikTok ada juga ternyata Kantong Kripto. Kemudian ada Kantong Ilmu dan Kantong Saham gitu ya, punya yang ada kantong-kantongnya lah, itu punya saya lah ya gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Mungkin di video selanjutnya saya akan bahas satu aplikasi lagi yang menghasilkan Bitcoin atau Satoshi, itu namanya Listen to Earn. Jadi kita cuma dengerin podcast aja, kita dapat Satoshi yang bahkan kita nggak perlu effort main-main gitu ya, tinggal udah dengerin aja. Dan itu bisa di-connect di Spotify. Jadi kalau saya sih, karena memang kebetulan saya hobi dengerin podcast, jadi bener-bener ngejalanin hobi tapi dibayar pakai Satoshi gitu. Jadi effortless banget lah. Nanti mungkin di video selanjutnya akan saya bahas. Mungkin itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.